Penjual bakso daging mayat memperkosaku dan mengancamku setelah aku mengetahui rahasianya. Perkenalkan, namaku Jennifer alias JJ, dan ini kisahku. Sialnya aku, hari ini jam 6 malam aku harus pulang kerja dari kafe melewati jalan dekat kuburan umum desa berjalan kaki setelah turun dari angkot yang berhenti di depan kuburan. Padahal biasanya aku naik motor lewat sini jam 10 malam. Tapi karena kali ini jalan kaki jadi kerasanya rada bikin aku takut. Saat baru aja jalan masuk, malah hujan gerimis turun makin deras. Aku langsung meneduh sebentar di pos ronda dekat situ. Tiba-tiba aku melihat ada sosok laki-laki bertubuh tinggi berbadan besar yang mengendap-endap masuk ke kuburan desa. Karena penasaran sama orang itu yang jalannya kayak maling tapi bawa cangkul dan plastik besar, aku pun mengikutinya. Tiba-tiba dia melihat ke sana kemari lalu bilang, "Siapa itu? Cepat keluar." Aku pun bersembunyi di pohon besar agar tidak ketahuan. Aku melihatnya mencangkul tanah malam-malam di kuburan. Apa sebenarnya yang dilakukannya? Dia kemudian masuk ke dalam kuburan lalu keluar dengan plastik sangat besar yang dibawanya lalu seperti berlari dari kuburan ke sebuah gang. Ingin kuikuti pria bertopi hitam itu tapi sepertinya sudah jam 8 malam. Aku takut ibu khawatir menungguku di rumah. Aku pun akhirnya memilih pulang saja dan akan mencari tahu besok saja. Sampai di rumah, setelah makan malam, aku pun bercerita pada ibu kalau pas aku terjebak hujan tadi, aku melihat orang seperti yang aku temui tadi masuk kuburan. Ibu yang mendengar ceritaku dan menerka-nerka siapa laki-laki di desaku yang badannya tinggi agak gemuk dan agak putih mirip dengan orang yang katanya biasa dipanggil Bang Edo. Bang Edo kata ibu adalah seorang penjual bakso. Menurut cerita ibu, belakangan ini jualan bakso Bang Edo makin laris padahal sebelumnya katanya sepi karena gak enak tapi belakangan ini kata warga baksonya banyak yang beli karena enak. Ibu pun berspekulasi jangan-jangan Bang Edo pakai daging mayat, tapi aku tidak mau nuduh karena belum ada bukti. Aku pun jadi berinisiatif menyelidiki Bang Edo, apakah dalam pengolahan daging baksonya pakai daging mayat atau bukan, karena kalau sampai benar, maka kasihan warga kampungku. Ibu hanya memberi saran agar aku berhati-hati. Besoknya, setelah bangun pagi aku dikejutkan oleh ibu yang baru dari pasar. Ibu katanya sempat melihat ada keributan di kuburan desa, yang katanya ada kuburan yang masih baru yang dibongkar dan mayatnya dicuri. Aku sontak berkata dengan lantang, "Pencuri mayat." Ibu berkata padaku agar memelankan suara, "Kami masih berspekulasi siapa tahu si Edo tapi tidak bisa menuduh karena tidak punya bukti." Jam 1 siang pun aku pergi ke arah kuburan desa yang katanya masih ada banyak warga. Aku ingin mencari tahu siapa tahu ada petunjuk kasus pencurian mayat ini. Saat berjalan ke arah kuburan tiba-tiba aku tak sengaja menabrak seorang laki-laki dan aku terjatuh. "Kalau jalan lihat-lihat dong," bentakku pada laki-laki itu. "Hei kamu yang ngapain jalan sambil bengong? Sudah tahu saya mau lewat," kata laki-laki bertopi itu yang sepertinya berbadan besar. Tiba-tiba laki-laki membuka topinya yang ternyata mukanya ganteng banget, lalu memberikan uang 5 lembar berwarna merah padaku dengan melemparnya ke arahku sambil berkata, "Nih uang buat berobat kalau luka, saya buru-buru harus pergi." Laki-laki itu lalu berjalan cepat dan pergi meninggalkanku. Di belakangku ternyata ada Pak Hansip yang sambil senyum mengagetkanku. Dia bertanya padaku kenapa aku senyum-senyum sendiri. Aku hanya bilang jika abis ketabrak cowok yang tadi lewat. Pak Hansip lalu bilang, "Oh si Edo itu mah." Sontak jantungku seperti berhenti berdetak. Ternyata cowok ganteng tadi itu Bang Edo, si pencuri mayat itu kah? Tanyaku dalam hati.